Pria ini melubangi sepasang sepatu yang baru dibelinya, lalu memasukkan kamera yang sudah disiapkan ke dalamnya. Karena saat Xiao Dong mengunci pintu rapat, nomor rumah telah bergeser dari nomor 6 menjadi nomor 9. Bahkan ketika korban menyadari sesuatu yang aneh pada saat itu, mereka juga tidak percaya bahwa alat kejahatan ada pada dirinya. Tetapi hanya dengan mengambil foto-foto ini, Tran Kim masih belum puas. Jadi setiap hari dia selalu berdiri di dekat pintu lift, terutama menunggu gadis-gadis yang membutuhkan bantuan. Setelah mengetahui di mana mereka tinggal, dia menggunakan suara pada larut malam, menelepon untuk mengganggu. Namun ketika menerima panggilan telepon mengganggu, gadis ini tidak panik. Ketika naik kereta bawah tanah, dia hanya perlu mengeluarkan kamera untuk merekam korban, karena kamera sangat rahasia. Jadi kurir juga salah mengirim paket, uang dari judi bawah tanah secara tidak sengaja dialihkan ke Xiao Dong. Saat dia membuka kotak dan melihat isinya, dia terkejut karena penuh dengan uang kertas senilai puluhan juta. Tiu Tong telah diajari untuk hidup dengan baik dan belajar dengan baik. Pastinya dia tidak akan mencuri uang ini. Maka dia menutup kembali kotak dengan rapat menggunakan selotip setelah memastikan tidak ada orang lain di lorong. Dia meletakkan kotak kembali di dekat pintu dengan utuh, kemudian menutup pintu dan berpura-pura seolah tidak ada yang terjadi. Namun seorang pria yang sedang bermain ponsel tersandung pada kotak tersebut. Dia juga yakin bahwa ini adalah paket milik Tiu Tong. Dia tidak mau memeriksanya dan langsung memberikannya kembali kepada Tiu Tong. Memikirkan pemecatan dari perusahaan beberapa hari yang lalu. Selain itu, ibunya di desa juga menyuruhnya untuk mengurus biaya hidup sendiri. Akhirnya Tiu Tong memutuskan untuk menyimpan uang tersebut. Namun saat itu ada ketukan di pintu, dia hati-hati membuka pintu sedikit, meminta maaf karena telah mengganggu. Apakah kamu melihat paket yang salah dikirim di depan pintumu? Melihat ekspresi kasar kedua orang itu, meskipun Xiao Dong merasa takut, namun terkunci oleh rasa tamak. Dia masih berani mengatakan bahwa dia tidak melihat. Setelah kedua orang pergi, Xiao Dong segera kembali ke kamar untuk menyembunyikan uang, tetapi sebelum dia selesai membersihkan, tiba-tiba ada ketukan pintu lain di luar rumahnya. Melihat Xiao Dong tidak membuka pintu, kedua orang itu langsung masuk setelah berpura-pura dan pergi. Dia langsung menyerang Xiao Dong begitu dia masuk. Jika aku menemukan uang di sini, kamu tidak akan tenang dengan aku. Kemudian kedua orang itu mencari di seluruh rumah. Mereka menggeledah tempat-tempat di mana Xiao Dong bisa menyembunyikan uang. Melihat tas uang hampir jatuh, Xiao Dong hanya bisa bergelum di sana tanpa berani bergerak. Saat pria itu membungkuk dan melihat di bawah tempat tidur, tas uang jatuh secara tidak sengaja. Sebelum dia bisa mengambil tas uang, dia dibunuh oleh Xiao Dong dengan botol. Orang yang tersisa segera berlari mendekat. Dia telah menganiaya Xiao Dong dengan kejam. Kemudian, dia menindihnya ke tempat tidur dan mencekiknya. Saat itu Xiao Dong hampir sesak napas. Di tengah kekacauan, dia tiba-tiba menemukan pisau di antara rambut ribuan, dan dengan susah payah memberikan pukulan fatal pada pria itu pada saat penting. Setelah Xiao Dong aman dari bahaya, barulah dia menyadari bahwa dia secara tidak sengaja telah membunuh dua orang. Dia belum pernah melakukan kejahatan, jadi dia berniat menyerah. Namun, meskipun menunggu sepanjang sore, tidak ada polisi yang datang untuk menangkapnya. Melihat dirinya masih aman, Xiao Dong pun punya ide berani. Ketika dia kembali ke rumah sewa, pertama-tama dia menarik mayat di tempat tidur dan menyembunyikannya di lemari, dan menutupinya dengan pakaian. Kemudian dia memasukkan mayat lain ke dalam peti mati. Setelah semuanya dibersihkan, dia duduk di depan komputer dan mencari cara untuk membuat paspor palsu secara online. Tiu Tong berencana mengambil uang itu dan pergi. Namun yang tidak dia ketahui, bos geng tidak bisa menemukan dua anak buahnya. Dia juga khawatir tentang uang, jadi dia mengirim dua anak buah lagi untuk mencari. Kejadian berjalan melewati Tiu Tong yang sedang keluar untuk melakukan beberapa pekerjaan. Keduanya telah sampai ke kamar nomor 9, tapi tidak ada apa-apa di dalamnya. Saat mereka bersiap untuk kembali, mereka diberitahu oleh seseorang yang lewat bahwa ada dua pria yang berpakaian sangat mirip dengan mereka. Masuk ke kamar 6 kemarin dan tidak pernah keluar lagi. Kedua orang itu segera menyadari ada yang tidak beres. Mereka pun membuka pintu dan menyelinap masuk. Namun setelah mencari dengan teliti, mereka tidak menemukan mayat apapun. Saat kedua orang itu hampir menyerah, tiba-tiba suara dering ponsel menarik perhatian mereka. Seseorang segera mengambil kain dan meletakkannya di atas meja serta membuka peti besi. Dia melihat rekan kerjanya tergeletak tak bergerak di dalamnya. Pada saat yang sama, ponsel seseorang juga berdering. Dia langsung jatuh di depan mereka berdua. Untuk menghindari mencabut kabel pemotong rumput, keduanya mengembalikan ruangan ke kondisi semula. Setelah mengambil foto Xiao Dong, mereka memutuskan untuk pergi. Namun, semua ini dilihat oleh seseorang dari ruang kekuasaan sebelah. Dia berpikir bahwa lawan ingin menunda pembayaran dan sengaja melanggar tagihan.
Untuk mencari bukti, pria dari ruang kekuasaan juga diam-diam masuk ke kamar Xiao Dong. Namun sebelum sempat memeriksanya, Xiao Dong sudah menarik sebuah kotak besar ke dalam kamar. Dia cepat membuka lemari dan bersembunyi di dalamnya. Pada saat itu, Xiao Dong bahkan tidak menyadari bahwa ada orang di rumah. Dia dengan cepat mengeluarkan jenazah dan memasukkannya ke dalam sebuah keranjang besar. Aksi ini secara tidak sengaja terlihat oleh pria yang sedang bersembunyi di dalam lemari. Tangan Xiao Dong tanpa sengaja terkena darah saat memindahkan jenazah. Terkena obsesi kebersihan, dia segera berlari ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Namun ketika dia kembali, dia melihat puntung rokok yang dibuang oleh pria itu ke dalam toilet. Tiu Dong tiba-tiba merasa tidak enak, segera khawatir dan mengambil pisau lipat. Setelah mencari sebentar, akhirnya dia fokus pada lemari pakaian yang cukup mencurigakan. Melihat Tiu Dong mendekat, pria itu juga menarik senjatanya. Saat Tiu Dong hendak membuka lemari, tiba-tiba ada ketukan pintu lain di luar rumahnya. Tiu Dong hanya bisa berhenti sejenak dan memilih untuk membuka pintu. Tidak disangka polisi datang, mencurigai ada orang di kamar sebelah. Mereka ingin menggunakan balkon Tiu Dong untuk melintasi dan menangkap orang tersebut. Tiu Dong tegang, memegang pisau dan menatap tajam ke belakangnya, karena mayat terbuka. Akhirnya polisi menemukan sesuatu yang aneh, melihat polisi mengarahkan senjata ke arahnya. Tiu Dong langsung ketakutan, menjatuhkan pisau belati dan duduk di tanah sambil memeluk kepala. Namun, polisi percaya bahwa dia memiliki rekan lain. Oleh karena itu, dia mencari ruangan dengan hati-hati. Sambil itu, dia juga mendekati lemari pakaian. Pria di ruang gym melihat polisi mendekat perlahan. Maka dia pun mengarahkan senjatanya ke polisi. Saat pintu lemari terbuka, keduanya ditembak di bagian vital dan jatuh mati ke tanah. Melihat segala sesuatu di depannya, Tiu Dong bingung. Dia terpaksa membeli kotak lain untuk mengubur dua jenazah lagi. Namun saat dia sedang menyapu lantai, tetangga di bawah bersama dua sahabatnya diam-diam mendekati jendela rumahnya. Mereka mendengar suara dan mengira Tiu Dong sedang melakukan sesuatu yang mencurigakan di dalam kamar. Ternyata polisi itu adalah pacarnya. Gadis sedih merasa dikhianati oleh pacarnya. Dia juga meminta dua sahabatnya untuk membantunya dengan memberikan beberapa ide. Namun, seorang gadis menjawab bahwa, "Mari masuk dan tangkap dia basah-basah." Di sisi lain, si kecil juga telah membersihkan semua mayat dan mengunci kotak-kotak. Namun terlalu banyak kotak, mobil kecilnya bahkan tidak bisa membawa semuanya sekaligus. Maka si kecil memutuskan untuk meminjam truk temannya untuk digunakan. Namun yang tidak disangka olehnya adalah, dia baru saja pergi. Sebuah kotak yang berisi tubuh mulai bergerak. Kemudian, polisi yang ditembak mati bangkit kembali dengan cara ajaib. Ternyata setelah polisi mati, dia pergi ke kantor bos untuk melaporkan. Berpikir hampir menangkap penjahat tapi malah dibunuh oleh penjahat. Dalam keputusasaan, dia mengeluarkan senjata dan mengancam bos dengan keras. Kemudian dia memperbaiki kesalahan dan kembali ke dunia manusia. Untuk mencegah kecelakaan lain terjadi lagi, dia memberitahu bos tentang tempat penjualan narkoba, tapi dia harus bertindak dalam 1 jam untuk menghindari perampokan. Namun pacarnya tidak mengetahui rencananya, dia bahkan tidak mengetahui tentang kebangkitannya dari kematian, untuk menghukum pacarnya. Dia dengan sengaja menggunakan kawat untuk menyiksa dia, dan akhirnya dia mati di tempat tidur karena kehilangan terlalu banyak darah. Setelah Xiao Dong kembali, dia mengangkat seluruh peti jenazah ke truk, lalu dia mengemudi keluar ke pinggiran kota dan mendorong peti-peti itu ke sungai. Air sungai yang hitam tidak hanya sulit terdeteksi, bau busuk yang memenuhi langit cukup untuk menyamarkan bau busuk dari mayat yang telah mati. Tetapi tunggu sampai Xiao Dong pergi, seorang lagi muncul dari sungai yang gelap. Orang ini adalah pria yang berlatih seni bela diri yang ditembak mati. Setelah mati dia juga pergi ke tempat Manba untuk melaporkan. Tetapi pacar pria itu tidak tahu rencana dia. Bahkan dia tidak tahu bahwa dia telah bangkit dari kematian, untuk menghukum pacarnya. Langkah pertama yang dilakukannya setelah hidup kembali adalah menghadap pemilik gym, memberitahunya bahwa geng ini tidak hanya berutang tetapi juga bersekongkol dengan polisi. Oleh karena itu, pemilik gym memutuskan untuk membawa adiknya ke ruang kecil untuk mendapatkan kembali uangnya. Sementara itu, kelompok kriminal juga sedang bersiap-siap untuk bertindak. Akhirnya, orang-orang di gym dan kelompok kriminal itu bentrok, saling menodongkan senjata. Saat mereka dalam kebuntuan, sebuah tim besar polisi tiba di ruang sebelah. Mereka datang untuk menangkap pengedar narkoba. Tanpa disangka lawan juga memiliki senjata, dia tetap tidak takut. Sebuah kelompok orang di 2 ruangan, semuanya terjebak dalam situasi ini, karena mereka semua membawa senjata. Tidak ada yang berani bertindak nekat, namun tiba-tiba, telepon rumah si kecil berdering. Tidak diketahui siapa yang menelepon, tetapi hal ini membuat seseorang menembak ketakutan terlebih dahulu. Kemudian semua orang saling menembak dengan kacau balau, para gangster dan anggota tinju saling memusnahkan. Polisi dan pedagang juga dibunuh di tempat. Ketika Tiu Dong kembali, dia terkejut,
Kamarannya sekarang penuh dengan mayat. Tiu Tong lelah sampai tubuhnya hampir tak berdaya. Sekarang dia bahkan tidak ingin membeli peti mati untuk menyembunyikan mayat-mayat ini lagi. Maka dia mulai mengemas barang-barangnya, mengambil uang, dan meninggalkan tempat itu. Pada akhirnya, hanya satu orang yang selamat selain Tiu Tong. Orang itu adalah pria tinju yang